Ya, masih melanjut Pak, masih lanjut. Silakan Ya. Pak Silakan Yazid. Bapak Ibu. Hilang Mohon suara. maaf Bapak Ibu. Jadi Sudah terima bisa kasih dilanjutkan. Bapak Ibu sudah semangatnya masih terjaga. Nah, Bapak Ibu untuk proses persiapan observasi itu sampai di sini untuk guru ya, persiapan observasi. Nanti kepala sekolah tinggal melihat dan langsung untuk proses observasi. Nanti setelah Bapak Ibu klik kumpulkan tadi, kepala sekolah itu tinggal melaksanakan observasi Bapak Ibu. Jadi nanti kepala sekolah lakukan observasi. Kalau misalnya jaringan di sekolah Bapak Ibu tidak ada, bisa di-print Bapak Ibu. Rubriknya nanti bisa di-print kepala sekolah, tapi yang bisa memprint ya, karena di situ di akun kepala sekolah bisa dibuka. Nah, untuk persiapan sudah selesai sebenarnya. Jadi poinnya Bapak Ibu di sini dalam proses mulai dari perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, semua proses ini Bapak Ibu laksanakan bertahap seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus diskusi dengan kepala sekolahnya. Jangan mengambil inisiatif memilih sendiri, tanggalnya dipilih sendiri tanpa lakukan diskusi. Nanti kepala sekolahnya kalau tidak siap gimana? Jadi itu Bapak Ibu ya, diskusi dengan kepala sekolah sangat penting. Mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan ini. Apalagi pada proses persiapan. Saya kira demikian, terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Kita sudah bersama-sama di sini walaupun dengan keadaan mati lampu tadi, kemudian masih mati lampu, kemudian hujan deras, Bapak Ibu masih semangat. Semoga kita sama-sama sehat selalu Bapak Ibu. Semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi itu sama-sama bisa dipahami. Kemudian kalau misalnya ada beberapa hal yang misalnya masih menjadi pertanyaan, boleh nanti Bapak Ibu silakan tanyakan langsung di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Semoga apa yang bisa kita sama-sama dengarkan di sini sampai akhir itu bisa bermanfaat Bapak Ibu ya, dan bisa bermakna khususnya kepada murid-murid kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya Bapak Ibu kita sudah mendengarkan bersama ya tadi bagaimana tahap persiapan observasi kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Yazid. Nah, Bapak Ibu, mohon untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan boleh dituliskan dulu di kolom chat ya, karena nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir ya Bapak Ibu. Karena selanjutnya kita akan mendengarkan dulu ya Bapak Ibu, materi dari narasumber kedua, Pak Oji, beliau akan membahas tentang RPP. Bapak Ibu nanti akan unggah ya di persiapan observasi kelas itu seperti apa sih Bapak Ibu ya. Nah, silahkan Pak Oji untuk melanjutkan kembali. Baik, terima kasih Bu Irma, Pak Yazid, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa merespon apa yang disampaikan oleh Pak Yazid, tetapi meskipun dengan melihat tayangan, saya kira Bapak Ibu semuanya itu sudah dilakukan. Begitu ya, Bu Bapak? Baik, Bapak Ibu mohon di-mute dulu mikrofonnya. Ini penting juga biar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang utuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu semuanya, kami bangga dan bahagia atas semangat yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu untuk hadir bersama. Sekali lagi kami kuatkan sesi ini adalah bukan kami sedang menggurui Bapak Ibu, tetapi sedang menyatukan pemahaman apa yang kami pahami, dan mudah-mudahan juga menjadi informasi Bapak Ibu bagaimana mengembangkan pengelolaan kinerja Bapak Ibu di sekolah. Ini bukan menjadi beban semata, tapi ini adalah bagaimana mulai pelan-pelan saat ini
meningkatkan kompetensi Bapak Ibu melalui pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Mohon izin Pak Host, masih ada yang bocor. Oke, bantu dibisukan. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi Ibu Bapak, yang menjadi pertanyaan juga Ibu Bapak adalah karena yang dinilai di sini, ini kita ingatkan ya Bapak Ibu, kita mau ingatkan kembali. Di pengelolaan kinerja, ada variabel yang dipertimbangkan, ada variabel yang dinilai. Itu catatannya, diingat ya Ibu Bapak. Ada variabel yang dipertimbangkan, ada variabel yang dinilai. Secara pilihan, berarti Bapak Ibu harusnya fokus kepada variabel yang dinilai. Tetapi tidak menyepelekan variabel yang dipertimbangkan. Variabel yang dipertimbangkan adalah saat ini tadi sudah mulai menanyakan link absen, apakah sertifikatnya itu dipertimbangkan. Tetapi Ibu Bapak, bagaimana setiap webinarnya, Bapak Ibu mengambil ilmunya, lalu nanti akan menerapkannya di dalam praktek kinerja dan perilaku kerja. Dan ini Ibu Bapak harapannya tidak berlaku saja pada pengelolaan kinerja, setelah Ibu Bapak menerapkan dua perilaku kerja dan praktek kinerja, maka sedikit demi sedikit ke depannya Bapak Ibu akan menjadi lebih baik. Gitu ya. Oke. Nah, untuk variabel peningkatan kompetensi dengan menyusun poin-poin RHK ini sering kita siarkan. Ibu Bapak tidak usah tertekan dengan yang ini, tetapi Bapak Ibu fokus kepada bagaimana persiapan observasi kelas. Tadi sudah disampaikan Pak Yazid bahwa unggah bukti peningkatan kompetensi itu akan berlangsung sampai pada bulan Juni sebelum proses penilaian yang dilakukan oleh pimpinan itu berakhir. Ya, oke. Silahkan nanti diketik di kolom chat, nanti Bu Irma tolong dibacakan. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu itu memilih indikator mana untuk persiapan observasi kinerja? Dari 8 indikator yang disediakan, Bapak Ibu kira-kira memilih yang mana? Mohon nanti dituliskan di kolom chat. Ibu Bapak, ya, oke sudah ada. Ibu Bapak, ini yang menjadi miss. Seakan-akan modul ajar atau RPP seperti disiplin positif, keteraturan kelas, umpan balik konstruktif. Ini Bapak Ibu kadang-kadang menjadi beban. Bagaimana menyusun RPP ini? Apakah harus disusun seperti RPP biasa? Dan Bapak Ibu mengunggahnya di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini yang kita... Suaranya hilang, Pak Oji. Iya, Ibu Bapak mohon, pasti akan hilang suaranya kalau di-mute Allah. Mohon ya. Mohon Bapak Ibu, di-mute dulu Bapak Ibu, mohon bantuannya. Bapak Ibu di-mute dulu, ini penting biar nanti. Ya. Ini oke, siap ya. Ibu Bapak, RPP yang diunggah itu kayak apa? Saya banyak ditanya, Pak Oji kirim RPP-nya disiplin positif. Pak Oji kirim RPP-nya keteraturan kelas. Pak Oji kirim RPP-nya umpan balik yang konstruktif. Ibu Bapak fokusnya adalah seperti RPP biasa, cuman Ibu Bapak nanti menguatkan dalam aksennya adalah pilihan-pilihan perilaku. Ibu Bapak, kita lihat sebentar. Jadi Ibu Bapak tidak usah menghabiskan waktu bagaimana caranya menyusun RPP disiplin positif, bagaimana menyusun RPP keteraturan kelas, tapi harusnya perilaku indikator-indikator ini akan tergambar ketika Bapak Ibu diobservasi. Itu catatannya ya. Oke. Saya lanjut. Sudah terlihat Bu Irma? Sudah ya? Oke. Iya, terlihat. Ibu Bapak, sesi ini adalah sesi merancang RPP modul ajar sesuai dengan indikator praktik kinerja. Oke. Tadi sudah ada Bapak Ibu semuanya tentang tadi ada yang menuliskan disiplin positif, keteraturan kelas. Nanti kita lihat sebentar Ibu Bapak, biar nanti pekerjaannya tidak merasa semakin banyak. Ya, oke. Kalau begitu Bapak, Ibu, bagaimana pengelolaan kinerja? Guru dan kepala sekolah, ada 3 yang harus dilalui. Ini Bapak Ibu ya, 1 sasaran kinerja pegawai, SKP yang kita sebut dengan RHK.
Lalu Ibu Bapak ada siklus peningkatan kinerja pegawai. Lalu yang terakhir adalah penilaian kinerja. Bapak Ibu, kalau SKP itu adalah guru dan kepala sekolah, Bu Bapak ya, guru dan kepala sekolah memilih satu sub indikator kinerja dari indikator rapor pendidikan. Harusnya Ibu Bapak juga sudah memiliki akses untuk rapor pendidikan. Gitu ya. Nah, guru indikator D1 ini juga yang belum sampai di Ibu Bapak. Indikator D1 di rapor pendidikan itu adalah praktik pembelajaran yang ada 8 indikator Ibu Bapak. Kalau kepala sekolah itu adalah indikator D3. Bapak Ibu pimpinan kepala sekolah yang berhadir saat ini, indikatornya itu D3 8 sub adalah indikator kepemimpinan pelajaran. Nah, siklus peningkatannya Ibu Bapak, karena memang penilaian kinerja di platform Merdeka Mengajar sistemnya adalah kolaborasi untuk tidak terisolasi. Jadi Bapak Ibu mulai dengan diskusi persiapan. Selalu yang mau dilakukan Ibu Bapak adalah diskusi. Lalu masuk ke observasi kinerja yang akan kita lakukan. Kemudian Ibu Bapak, observasi itu akan tidak berlanjut selama 6 bulan ke depan Ibu Bapak. Perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah, bahwa satu semester akan berlangsung satu observasi oleh pimpinan. Nanti observasi kedua itu ada di termin kedua atau semester kedua. Kemudian Bapak Ibu setelah observasi permasalahan belum selesai. Bapak Ibu pimpinan akan ada diskusi tindak lanjut. Kan nanti hasilnya gini Ibu Bapak, sudah terlaksana tapi belum semuanya atau tidak terlaksana. Nah, bagaimana kalau tidak terlaksana? Nanti itu ada diskusi tindak lanjutnya, Ibu Bapak semuanya. Kemudian nanti akan dilihat upaya tindak lanjut, yang pada akhirnya Bapak Ibu akan ada refleksi tindak lanjut. Bapak Ibu, untuk penilaian kinerja, ini ada 3 nilai. 1, upaya refleksi, kemudian upaya belajar, dan tentunya Ibu Bapak harusnya ada perubahan praktik. Begitu. Jadi harapannya setelah Bapak Ibu melakukan perencanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, ada perubahan praktik kerja, ada perubahan perilaku kinerja. Nah, berdasarkan nilai ini, Ibu Bapak, itu akan dipertimbangkan pengembangan kompetensi, lalu pimpinan akan menetapkan predikat kinerja pegawai. Oke. Nah, ini saya kira penguatan saja, Bapak Ibu juga ini sudah melaluinya. Nah, saya ingin kuatkan di sini. Tadi sudah ada yang menuliskan keteraturan suasana kelas. Nah, pertanyaan yang masuk di kami cukup banyak, Ibu Bapak. Pak Oji, tolong dong kirimin saya modul ajar RPP suasana kelas. Penerapan disiplin positif. Umpan balik yang konstruktif, perhatian kepedulian, dan yang terakhir instruksi pembelajaran. Ibu Bapak, 8 subindikator turunan ini, Bapak Ibu dipersilahkan memilih satu. Tapi kalau Ibu Bapak mau pingin mengetahui ke-8 indikator ini, silahkan. Tetapi untuk kepentingan proses observasi di kelas, silahkan Bapak Ibu memilih satu indikator saja. Ya? Oke. Oh, ada suara yang bocor, Bu Irma. Oke. Sorry Pak Oji. Ya, ada yang bocor, mohon Bapak Ibu di-mute dulu ya. Izin di-mute dulu ya. Bu Fitriani, mohon di-mute dulu. Saya lanjut ya. Oke, silakan Pak Oji. Baik, tadi sudah dipaparkan Pak Yazid, tapi tidak apa-apa. Saya ingin melihatkan kembali. Praktik pembelajaran, kemudian nanti ada pengembangan kompetensi, lalu tugas tambahan, Ibu Bapak. Nah, kalau ini sudah diokekan, silahkan Ibu Bapak cek dulu langkah observasi. Jadi jangan terburu-buru Ibu Bapak, ini panjang sekali kita waktunya. Tetapi meskipun ini diberi keleluasan, saya kira Ibu Bapak jangan numpuk waktunya juga di akhir. Selalu Ibu Bapak yang mempertimbangkan sendiri. Logikanya Ibu Bapak, pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar adalah semua intervensi guru yang bersangkutan. Itu catatannya. Jadi semua perencanaan Bapak Ibu nanti yang akan merealisasikan. Dengan waktu realisasi juga Bapak Ibu yang menentukan. Nanti kalau pimpinan meminta harus diadakan observasi, tolong diskusikan. Bapak, Ibu pimpinan, sepertinya untuk bulan 2 saya belum siap. Nanti insya Allah Maret. Pokoknya semuanya didiskusikan.
Namun observasi Ibu Bapak itu sudah bisa dimulai saat ini sampai pada Mei nanti. Nah, bagaimana dengan lini masa kita? Lini masa kita biarkan begitu, Ibu Bapak. Tim Platform Merdeka Mengajar itu semua sudah mengantisipasi. Yang jelasnya proses observasi itu akan berlangsung sampai sebelum penetapan penilaian kinerja pegawai. Ya, oke. Kalau itu sudah selesai, Ibu Bapak, nanti silahkan dikumpulkan. Nah, ini di atas Ibu Bapak yang saya sorot ini, Ibu Bapak adalah cek rubrik observasi. Di sini yang dilihat, jadi pertanyaan selama ini adalah, Ibu Bapak tolong dicatat. Kepala sekolah itu tidak akan menilai apakah Bapak Ibu lihai, apakah Bapak Ibu keren sekali menyampaikan isi materi yang akan disajikan kepada murid-murid tercinta. Nah, itu bukan itu. Pimpinan akan berfokus kepada perilaku yang tidak boleh dilakukan atau dihindari, dan perilaku yang sebaiknya dilakukan oleh guru ketika menyajikan proses pembelajaran di kelas. Ini catatannya. Mohon diingat Ibu Bapak, yang selama ini sebenarnya ini Bapak Ibu sudah lakukan. Cuman mungkin ini kita belum tahu yang kita lakukan ini jatuhnya di mana. Apakah di keteraturan kelas, apakah disiplin positif. Sekarang catatannya adalah Ibu Bapak, nanti tidak usah nanti menghabiskan tenaga, kalau mau disusun juga nggak apa-apa. Bagaimana menyusun modul ajar dan RPP keteraturan kelas. Cukup Bapak Ibu melihat apa yang perlu dihindari, perilaku apa yang perlu dihindari, dan perilaku apa yang harus diangkat ketika Bapak Ibu memilih dimensi ini. Itu yang menjadi catatan. Jadi tidak seberat yang kita pikirkan, hanya ini adalah bagaimana proses perubahan. Sebenarnya muaranya satu, agar anak-anak ini senang belajar dengan kita. Gitu ya Ibu Bapak, karena masalah kita sama, tidak ada kemandirian dan semangat belajar siswa. Mudah-mudahan dengan metode ini saya kira kita bisa maklumi bersama, dan ini juga menjadi lebih asik gitu ya. Nah, ini tadi saya kembali ingatkan. Ketika Bapak Ibu sudah memilih, maka akan ditampilkan seperti ini, Ibu Bapak. Ya, ada 1, 2, 3. Ditanya lagi kita, Ibu Bapak, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Ingat, ini catatannya. Jadi Bapak Ibu ketika memilih 3 pilihan ini, maka di sepanjang proses sajian pembelajaran, mulai dari pembuka, kegiatan inti, dan penutup, perilaku-perilaku atas pilihan Ibu Bapak harusnya muncul indikator-indikator yang diharapkan oleh pimpinan sesuai dengan rubrik observasi. Gitu. Nah, pertanyaannya Pak Oji, bisa nggak memilih 1? Boleh, Ibu Bapak. Kenapa tidak? Kalau saya memilih 2, silahkan. Kalau memilih 3, boleh. Boleh memilih 3-tiganya, tapi Ibu Bapak harus memfokuskan kira-kira jika memilih 3, Ibu Bapak ada perilaku-perilaku yang harus dihindari dan yang tidak. Kalau 1 saja juga tidak apa-apa. Tidak ada perbedaan antara saya memilih 3 dan Ibu Irma memilih 1. Semua akan dilihat apakah perilaku-perilaku yang dibolehkan dan tidak dibolehkan muncul nggak di dalam proses itu. Ya. Nah, kalau itu sudah oke, Bapak Ibu disuruh di sini mencatat. Kira-kira kalau memilih di 1 pilihan, 2 atau 3, apa upaya Bapak Ibu? Ini juga yang menjadi masalah biasanya ya. Nah, Bapak Ibu saja ketik di sini. Mungkin untuk mendukung perilaku-perilaku ini, mungkin juga saya perlu belajar dengan teman-teman rekan sejawat saya di komunitas belajar yang sudah disediakan 2 JP dalam 1 minggu. Lalu yang kedua adalah mungkin saya akan mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Intinya di sini yang nomor 3 nih Ibu Bapak adalah bagaimana usaha dan upaya Bapak Ibu dalam meningkatkan perilaku spesifik yang Ibu Bapak pelajari dan ditampilkan pada observasi kelas. Angkat jempolnya kalau Bapak Ibu merespon penyampaian ini. Suara saya masih terdengar, Bu Irma? Kedengaran. Masih, Semangat. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Bapak, meskipun jadwal observasi ini tentatif, bisa berubah-ubah, tetapi karena kita bekerja by sistem, by aplikasi di platform Merdeka Mengajar, seluruh rangkaian MOU kita bersama pimpinan itu dilakukan di sini. Silahkan nanti ditentukan Ibu Bapak jadwal observasinya.
Pak Oji, kalau misalnya saya sudah menentukan di PMM tanggal 3 Maret, lalu pimpinan misalnya ada urusan lain, apa bisa berubah? Boleh. Tadi kita sudah katakan, semua prosesnya Ibu Bapak harus perlu komunikasi yang matang dengan pimpinan. Ya, apakah harus pimpinan yang observasi? Nah, Ibu Bapak nanti tergantung pimpinan. Biasanya kan selama ini kita ada supervisi klinis yang dimana di sekolah itu pimpinan sudah menetapkan beberapa rekan-rekan sejawat kita yang sudah mumpuni ingin mengobservasi kita. Boleh, Ibu Bapak, yang penting sudah direkomendasikan pimpinan. Ya. Kemudian nanti pilih jenjangnya, kelasnya, Ibu Bapak, mata pelajarannya. Nah, khusus beberapa mata pelajaran seperti bimbingan konseling, di sini belum memilih, insya Allah dalam waktu dekat Ibu Bapak akan mendapatkan mapelnya. Tidak usah khawatir Ibu Bapak, semua akan terfasilitasi. Bapak Ibu, yang penting sekarang Ibu Bapak persiapkan observasi ini seperti berlangsung biasa saja. Bapak Ibu di observasi tidak ada yang spesial ya, karena belajar begitu saja. Jangan mengulangi pelajaran yang sudah selesai. Bukan begitu, tapi Ibu Bapak RPP yang akan kita unggah adalah materi yang akan berlangsung. Bagaimana memprediksi itu? Maret misalnya tanggal 5, materi ini apakah sudah sampai materi ini? Silahkan nanti Bapak Ibu mengunggah beberapa pertemuan kalau perlu. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau mengunggah satu pertemuan, boleh saja. Nanti kalau ada perubahan konten atau perubahan topik, silahkan dikomunikasikan dengan pimpinan. Ibu Bapak, kuncinya ada di pimpinan. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak berkomunikasi dengan pimpinan, maka nanti akan menjadi kendala teknis juga. Makanya kolaborasi Bapak Ibu dengan pimpinan dan rekan-rekan sejawat dalam tahap perencanaan pengelolaan kinerja harus lebih dikuatkan sejak dini. Oke, Ibu Bapak, ini dia ya. Nanti formatnya PDF, ini 10 MB. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Yazid. Ingat Ibu Bapak, kalau sudah mengumpulkan, tidak ada kesempatan untuk merubah kembali. Yang menjadi pertanyaan, Pak Oji, kan ini opsional. Ini ada catatan di atas. Perlu saya sampaikan juga. Ya. Opsional. Opsional artinya boleh diunggah, boleh tidak. Tetapi Bapak Ibu, gini catatannya. Bapak Ibu kalau tidak mengunggah, apa yang mau dilihat pimpinan? Jangan-jangan guru ini belum siap. Jadi sebaiknya Bapak Ibu unggah. Ya. Meskipun di sini, jadi jangan mempersoalkan opsionalnya, tetapi Bapak Ibu, karena nanti rangkaian proses penyampaian materi Bapak Ibu akan terlihat di step by step di rancangan pembelajaran Ibu Bapak, sehingga silahkan diunggah. Ingat, kalau masih mau diperbaiki, simpan draft dulu, tapi kalau sudah ingin dikumpulkan, silahkan dikumpulkan. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu Ibu Bapak semuanya. Lalu bagaimana isi RPP? Sekarang Ibu Bapak, sebelum saya masuk, saya sudah kasih catatan. Kebetulan kami 17 ko-kapten. 1 kapten dan 17 ko-kapten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan ini, kami sudah dibekali dari tim platform Merdeka Mengajar. Sehingga informasi-informasi yang kami sampaikan itu selalu dari tim teknis platform Merdeka Mengajar. Insya Allah nanti yang kita sampaikan ini adalah betul-betul itu adalah informasi yang betul-betul dari sumbernya. Sehingga Ibu Bapak, poskonya Ibu Bapak, supaya tidak terlalu banyak informasi Bapak Ibu, hubungi ko-kapten di kabupaten masing-masing. Kami siap 24 jam. Tetapi kalau lagi tidur Ibu Bapak mohon bersabar. Kami juga manusia biasa ya. Pokoknya Ibu Bapak pegang nomor telepon ko-kaptennya. Kalau misalnya saya di Muna Barat, perlukah hanya saya mau hubungi Ibu Eni? Atau di Muna, perlukah saya hubungi Ibu Pak Yazid saja? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kontak kami, 17 kabupaten kota, silakan hubungi kami. Insya Allah kami bisa membantu. Ya, oke. Sekarang, bagaimana isi RPP atau modul ajar saat pelaksanaan observasi? Lalu, apa hubungannya dengan indikator praktik kerja? Ini yang Bapak Ibu harusnya tahu. Ini fokusnya. Jadi Bapak Ibu jangan membuang energi memikirkan bagaimana menyusun RPP disiplin positif. Tetapi harapannya disiplin positif ini, keteraturan kelas akan terlihat di perilaku Ibu Bapak ketika menyajikan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, oke. Indikator praktik kinerja yang dipilih ini merupakan turunan dari indikator D1 Ibu Bapak. D1 ini kita sebagai guru harusnya menguasai ini loh Ibu Bapak.
Kan sekarang rapor pendidikan udah bisa diakses oleh semua guru, nggak harus pimpinan. Supaya kita, makanya sebenarnya Ibu Bapak, menu refleksi kompetensi sebelum ditutup kemarin itu bagus sekali Ibu Bapak untuk isi. Karena konstruksi pertanyaannya adalah sebenarnya semua yang dilakukan itu adalah harus tergambar oleh guru. Misalnya kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi perbandingan juga ini akan mendukung sajian kita di dalam kelas. Lalu indikator praktik kinerja dipilih, ini fokus utamanya Ibu Bapak. RPP-nya adalah dokumen pendukung dalam melaksanakan observasi. RPP modul ajar jelas memuat indikator praktik kinerja untuk memudahkan atasan dalam menentukan batasan-batasan kinerja yang mana, dan guru dapat memahami fokus perilaku yang dipelajari, dipraktikkan dalam kelas. Kan yang ini Ibu Bapak. Ya, jadi mulai saat ini kita berjumpa, Ibu Bapak fokus ya bagaimana perilaku-perilaku yang diharapkan diangkat yang selama ini mungkin Bapak Ibu abai ya, sehingga anak-anak tidak bersemangat karena ada beberapa pendapat diabaikan oleh gurunya. Makanya di observasi Bapak Ibu harus betul-betul dikuatkan. Oke. Seperti biasa, komponen utama dalam menyusun RPP, Bapak Ibu saya kira bukan hal yang asing. Rata-rata di sini udah puluhan tahun ya. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen Ibu Bapak, sumber dan media belajar. Bapak Ibu, yang paling diperhatikan dalam penyesuaian indikator praktik kinerja adalah komponen kegiatan pembelajaran. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah kegiatan pembelajaran. Sekarang, nah Ibu Bapak tadi sudah mungkin kalau saya jelaskan 8 indikator ini, Ibu Bapak akan sampai subuh mungkin karena terlalu asik kalau berbicara ini. Tapi mungkin kita akan memilih di sini yang Bapak Ibu, Ibu Irma boleh saya dibacakan kira-kira teman-teman yang 718 orang ini kira-kira kebanyakan memilih indikator mana Bu Irma? Izin Positif. saya ambil alih dulu. Lagi sholat dulunya. Saya Disiplin positif, Pak Uji. Oke. Berarti ini disiplin positif baik. yang banyak. Disiplin Disiplin positif. Aktivitas Oke. interaktif, instruksi pembelajaran. Mudah-mudahan Keterampilan soal Oke, mudah-mudahan kita suaranya. Yang bagus dari keteraturan suasana kelas dulu, mulai dari Ya. atas saja. Oke, mudah-mudahan kita jangkau ya. Ya, baik Ibu Bapak, kembali di-mute-kan mikrofonnya biar semua lancar Jaya. Kita mulai satu persatu. Oke. Keteraturan suasana kelas. Ibu Bapak, ini sebenarnya sudah ada di rincian observasi. Keteraturan suasana kelas itu kata kuncinya yang ini Ibu Bapak. Upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, Ibu Bapak harus melakukan komunikasi yang positif. Untuk apa komunikasi yang positif? Supaya nanti membangun suasana kelas yang kondusif. Perilaku yang dianjurkan, Ibu Bapak ada 3 di sini. 1, harusnya guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Bapak Ibu, kalau melihat ini sebenarnya udah sering dilakukan. Lalu Ibu Bapak, perilaku yang dihindari yang mana? Guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Hei, tukang ribut, coba diam dulu. Nah, ini tidak boleh lagi Ibu Bapak. Lalu, perilaku yang perlu dihindari juga, guru langsung mengajar tanpa mengondisikan suasana kelas. Kadang-kadang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpin doa. Tapi harusnya Ibu Bapak mempersiapkan kelas anak-anakku. Apakah hari ini sudah bersedia belajar dengan Pak Oji? Kalau begitu semua peralatannya dipersiapkan. Ini sebenarnya Ibu Bapak perilaku-perilaku positif. Karena kan tujuan kita adalah bagaimana mengalihkan perhatian peserta didik ini supaya dia fokus di aktivitas belajar kita. Contohnya kayak apa? Gini Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Perilaku yang dihindari salah satunya adalah
guru membiarkan murid berinteraksi dengan teman di dalam kelas. Ini juga banyak terjadi. Jika ada siswa yang berinteraksi secara berlebihan dan ini mengganggu suasana kelas Bapak Ibu, ini tidak boleh abai. Ini harus direspon secepatnya Ibu Bapak. Bagaimana meresponnya juga kayak seperti tadi. Hei, Irma, berhenti dulu. Tidak seperti itu, tapi Bapak Ibu juga sewaktu-waktu nanti akan Ibu melakukan rentetan atau tahap restitusi. Begitu Ibu Bapak, kalau tak istilah restitusi, teman-teman guru penggerak saya kira sudah tidak asing lagi. Nah, kalau perilaku yang dianjurkan, salah satunya adalah bagaimana Ibu Bapak mengajak murid untuk berinteraksi dengan berperan aktif dalam kelompok. Tetapi Ibu Bapak sudah harus menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota ini terlibat aktif. Kalau saya tanya, apakah perilaku-perilaku ini belum Bapak Ibu lakukan? Sudah Ibu Bapak. Cuman kadang-kadang perilaku-perilaku Ibu Bapak yang tidak harusnya dihindari dan Bapak Ibu membiarkan ini adalah kondusifnya di dalam kelas itu. Seperti ini Bapak Ibu rencananya. Tidak sedetail bagaimana menyusun keteraturan kelas. Jadi Ibu Bapak, perilaku ini Ibu Bapak akan terlihat dalam action Ibu Bapak. Tidak harus didetailkan di dalam RPP Ibu Bapak. Karena pimpinan insya Allah sudah memaklumi perilaku-perilaku yang dianjurkan dan perilaku-perilaku yang perlu dihindari oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merespon ini. Jadi nanti jangan bingung lagi bagaimana contoh modul ajar. Contoh karena yang Ibu Bapak lakukan adalah modul ajar yang disusun seperti biasanya. Ya. Kalau mau buat juga tidak apa-apa, tapi itu untuk kepentingan Bapak Ibu, bagaimana memandu perilaku-perilaku ini akan berjalan maksimal selama proses sajian pembelajaran di kelas berlangsung yang selama itu diobservasi oleh pimpinan. Oke. Nah, ini Ibu Bapak pendahuluannya. Coba dilihat pendahuluannya. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas sebelum memulai materi belajar dan mengingatkan kesepakatan kelas yang telah disetujui bersama. Catatannya adalah apabila ada situasi tertentu, guru boleh mengajak murid untuk menyepakati aturan baru. Ibu Bapak, kalau saya tanya, biasanya kan selama ini begini. Kalau saya ya praktik baik di kelas. Halo anak-anakku semuanya. Materi kan saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, harapannya anak-anakku ketika mempelajari bioteknologi konvensional hari ini, kira-kira anak-anakku buat apa? Kan gini-gini Ibu Bapak. Ini menyampaikan harapan positif loh Ibu Bapak. Nah, yang kedua, saya berharap suasana kebersihan kelasnya harus tetap seperti ini. Disampaikan begitu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya terlihat di dalam modul ajar kita susun, tapi observasi ini nanti adalah perilaku yang menonjol dari kita. Kan yang itu Ibu Bapak. Jadi RPP yang bagus yang Ibu Bapak desain, kalau itu tidak terlihat dalam praktek dan perilaku kinerja selama dalam proses observasi, maka pimpinan akan menuliskan belum terlihat. Nah, bagaimana kegiatan intinya? Guru membentuk kelompok. Sudah juga kan Ibu Bapak? Nah ini Ibu Bapak. Belajar menjelaskan tujuan kelompok belajar. Sudah. Penutupannya apa Ibu Bapak? Sebelum kelas selesai, Ibu Bapak memberikan kesempatan murid untuk memberikan nilai kesepakatan atau aturan kelas. Oke Ibu Bapak? Sampai di sini bisa direspon? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah, Pak. Insya Allah bisa. Terima kasih. Jangan bingung lagi. Jangan bingung lagi terhadap modul ajar keteraturan kelas. Gini aja Ibu Bapak. Jangan memberatkan diri. Dimute-kan lagi mikrofonnya. Jangan memberatkan diri. Jalani proses ini dengan kebahagiaan. Bapak Ibu sebagai guru tidak boleh ada opini begini. Biar saya sudah mau pensiun besok. Tidak ada begitu. Mau pensiun 2 jam. Tidak jelas slide-nya Pak. Sayang itu Pak Uji. Mau pensiun 2 jam yang akan datang kalau Bapak Ibu masih berinteraksi dengan murid-murid tercinta.
tidak ada alasan untuk tidak melakukan yang terbaik. Catatannya gini Ibu Bapak. Ibu Bapak ini kan rindu ketika Ibu Bapak mengajar selalu menginginkan murid-muridnya luar biasa kan, menangkap materi yang sangat bagus. Ketika kita sampaikan rumus-rumus, dia akan cepat memanfaatkan itu untuk mengeksekusi soal. Kenapa kamu tidak bisa? Padahal Pak Oji sudah menjelaskan. Tetapi kadang-kadang Ibu Bapak mengharapkan murid-murid yang luar biasa, tetapi ketika masuk dalam kelas biasa-biasa saja. Tidak adil buat anak-anak. Jadi kalau mau anak-anaknya luar biasa, Bapak Ibu harus berani mulai saat ini luar biasa di dalam kelas. Kedua, penerapan disiplin positif. Oke. Perilaku yang dianjurkan. Saya mau pingin bahas satu-satu saja. Contoh fullnya tadi sudah oke. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi, dinamika kelas mengacu kepada kesepakatan. Oke. Perilaku yang dianjurkan adalah yang ini. Sedangkan yang harus dihindari oleh guru adalah guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Saya mau fokus di sini. Bapak Ibu kalau ingin melihat turunan 1, 2, dan 3, Bapak Ibu boleh menyelaminya. Guru mengajak refleksi. Bapak Ibu, posisi refleksi di sini ada 2. Boleh disampaikan di awal, boleh disampaikan di penutup. Ini sama. Tetapi Ibu Bapak yang perlu diperhatikan pada porsi refleksi adalah bahannya berbeda. Kalau Ibu Bapak mau sampaikan refleksi di awal, maka Ibu Bapak akan merefleksi pertemuan yang sudah terjadi. Apakah hari kemarin atau minggu kemarin? Pertanyaannya, anak-anakku yang tercinta, mulai begitu Ibu Bapak tidak usah gengsi mencintai anak-anaknya. Anak-anakku tercinta, bagaimana perasaanmu di kelas kita yang lalu? Apakah perlu diperbaiki? Jadi Ibu Bapak kalau refleksi itu jangan menanyakan kepada anak-anak, kamu sudah pahamkah materi yang kemarin yang Pak Oji ajarkan? Sampai kapanpun kalau ada anak-anak yang tidak bisa menangkap dengan cepat, Bapak Ibu akan tidak pernah mendapatkan jawaban yang maksimal. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu refleksikan adalah tanyakan perasaannya, tanyakan usahanya, tanyakan harapannya sebenarnya dia mau apa. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau merefleksikan di penutup, maka Ibu Bapak merefleksikan hasil pertemuan hari ini. Gitu ya, Ibu Bapak. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Kebetulan hari ini, Bu Bapak, saya di kelas saya itu adalah implementasi daripada teori bioteknologi konvensional dengan menggunakan indikator Raggi. Anak-anak itu sangat luar biasa. Saya hari ini cooking kelas, membuat donat, membuat panada, semuanya. Jadi anak-anak ketika saya tanya tadi, bagaimana perasaanmu hari ini? Pak Guru, ternyata susah ya buat roti, makanya tidak boleh menawar lagi sekarang kalau mau beli roti. Betapa susahnya buat roti. Nah, kan ini harapannya Ibu Bapak. Ya. Nah, perilaku yang tidak diinginkan yang ini. Kalau ada anak-anak yang angkat tangan, halo Ibu Jana, ini Zaki dia ganggu saya. Ibu Bapak ini tidak boleh abai. Ini jangan-jangan Zaki ini sudah mulai terganggu. Tapi kalau Ibu Bapak ini abai, maka dia akan tidak mendapatkan pembelajaran yang memuaskan. Ini contohnya. Jadi caranya juga Ibu Bapak harus dirubah. Jangan yang defensif, Bapak Ibu marah-marah. Berhenti, jangan mengganggu. Jadi jangan begitu. Coba nanti didekati secara persuasif. Nanti setelah ini, nanti ketemu saya di ruangan ya, untuk nanti kita akan pembicaraan lebih lanjut. Nanti restitusi Ibu Bapak harapannya jangan dilakukan di dalam kelas, tapi Ibu Bapak restitusi itu harus buat janji dengan anak-anak kita yang pingin perilakunya kita coba menjadi lebih baik hari demi hari. Oke, yang ini juga disiplin positif guru memberi pujian. Sudah dilakukan kan Ibu Bapak? Tetapi ada perilaku yang harus dihindari. Guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Misalnya, contoh ini, dia rajin sekali belajarnya, sehingga kalau dia mengerjakan soal, ini tepat, itu tidak boleh Ibu Bapak.
dikurangi. Apresiasi harusnya lebih adil supaya anak-anak itu bersemangat, tidak ada porsi pembedaan-pembedaan. Makanya kan ini Bapak Ibu ya, ada di perilaku kerja 7 itu tentang akuntabilitas, loyalitas, harmonis. Ibu Bapak, lakukan pelayanan kepada semua peserta didik tanpa memandang latar belakang, kompetensi, dan sebagainya. Kan ditanya, nah seperti apa RPP-nya? Nah, ini Ibu Bapak yang disiplin positif. Kalau kegiatan intinya sama aja. Guru menyampaikan motivasi hidup. Ini boleh melalui poster, kemudian berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian Ibu Bapak harus menyampaikan perilaku positif yang spesifik. Misalnya, Bapak, anak-anakku, kalau kelasnya bersih, itu berdampak loh, nanti kita rajin. Nanti kita belajarnya akan lebih rajin. Kalau saya dalam kelas Ibu Bapak biasanya menyampaikan kayak ini. Kalau suasana kelasnya seperti ini, anak-anakku semuanya, minggu depan tidak usah menyapu karena bersih. Kan boleh didesain seperti itu Ibu Bapak ya. Tergantung nanti bagaimana Ibu Bapak menyampaikannya dalam suasana-suasana yang lebih harmonis dan positif begitu ya. Nah, guru menyampaikan perilaku positif. Silahkan dikolaborasikan. Yang jelasnya perilakunya harusnya positif ya. Lalu penutupnya Ibu Bapak kasih apresiasi. Ibu Bapak jangan tanggung-tanggung, tapi harapannya Ibu Bapak jangan mengiming-imingi hadiah, ya. Nah, yang perlu diingatkan adalah sebelum kelas selesai, tetap Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada murid-murid tercinta merefleksikan peraturan-aturan kelas. Misalnya, apabila ada situasi tertentu, kita boleh mengajak loh Ibu Bapak. Kalau misalnya kesepakatan kelas yang lalu masih perlu kita kuatkan, kita bikin lagi yang baru. Tetapi harus selalu suasana kebersamaannya. Nah, kalau Bapak Ibu peraturan-peraturan kelas ini kita sudah buat bersama dan ada saja peluang anak-anak tidak konsisten, maka kita ada caranya untuk memperbaiki perilaku ini. Caranya adalah restitusi, Ibu Bapak. Fungsi daripada restitusi adalah bagaimana kita stabilkan kembali anak-anak ini dengan pertanyaan yang berbobot begini. Anakku, ingat, semua orang pernah berbuat salah. Dengan Bapak Ibu memulai seperti itu, maka anak-anak akan menjadi aman, nyaman, bahwa dia adalah dalam proses pengawalan dan pendampingan gurunya. Oke, sekarang kita tanya lagi. Modul ajar dan RPP disiplin positif. Bapak Ibu bisa respon Kak sampai di sini? Masih merasa kesusahan? Alhamdulillah sudah paham. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh jangan asiknya akhirnya lupa salam sapa jangan ragu-ragu kasih love-nya. Saya lanjut ya. Pak Oji, Silakan. Ya, 2 menit lagi izin Pak Oji ya. Oke. Nah, Silahkan, penerapan Pak Oji. disiplin positif. Yang ini sudah, sekarang tadi juga ada yang meminta umpan balik konstruktif. Kayak ini nih Bu Bapak. Ini di mana? Ini sudah ada sebenarnya Ibu Bapak. Tinggal Bapak Ibu ini sebenarnya kita ini tidak ada, mohon izin, tidak ada guru yang tidak pintar. Yang ada itu adalah guru yang tidak punya waktu. Betul kan? Guru terlalu banyak kesibukannya. Sehingga sekarang harusnya lebih di manajemen lagi. Perilaku yang dianjurkan. Guru memberi umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang akan dinilai. Bapak Ibu tidak boleh ada rahasia-rahasia tentang nilai. Harus kasih tahu supaya anak fokus dia mau lakukan apa. Rubriknya harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Nah, perilaku yang kita hindari adalah guru memberi umpan balik dengan kata-kata yang terlalu umum. Hei, kalau kalian tidak mengerjakan ini, maka nilainya akan saya kancing. Nah, perlu dikurangi Ibu Bapak, meskipun sebenarnya kata-kata ini bisa membangun anak-anak lebih bersemangat belajar. Gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit harusnya proses ini harus lebih bermakna Ibu Bapak. Tidak karena nilai, bermakna itu adalah anak ini jelasin ke Ibu Bapak bahwa tujuannya belajar ini adalah supaya berguna di kehidupannya, terlebih keselamatan atas dirinya selama dia hidup di dunia maupun nanti setelah itu ya. Oke. Seperti apa misalnya RPP-nya Ibu Bapak? Nanti tinggal dibaca, materinya jangan khawatir, nanti kita akan share Ibu Bapak ya. Ini dia, pendahuluannya sama aja kok Ibu Bapak. Seperti biasa, intinya setelah semua murid presentasi, guru memberikan umpan balik yang spesifik. Apa itu? Bagian yang bagus,
atau yang harus diperbaiki, Bapak Ibu harus punya treatment bagaimana menghubungkan dengan tujuan pembelajaran. Penutupnya kayak apa? Memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi tentang umpan balik dan klarifikasi lebih lanjut setelah kelas selesai. Apakah waktunya cukup? Waktu itu sebenarnya melimpah Ibu Bapak. Cuman waktu menjadi sedikit karena Ibu Bapak terlalu memperbesarkan sesuatu sehingga waktunya habis. Tidak berfokus kepada peserta didik. Itu yang menjadi catatannya. Perhatian kepedulian saya kira seperti ini Ibu Bapak. Sudah dilakukan juga. Harus Ibu Bapak memberikan perhatian penuh ketika peserta didik berbicara. Ibu Bapak sudah meminta anak-anak berpendapat, tapi Ibu Bapak main handphone. Lagi membalas chatting biasanya. Tidak boleh lagi, itu dikurangi, Bu Bapak ya. Harusnya Bapak Ibu sekarang lebih keren di dalam kelas. Pokoknya harus lebih luar biasa. Makanya pengelolaan kinerja di PMM, kami ini sudah merasakan manfaatnya. Keren sekali. Banyak ilmu yang didapat. Variasi-variasi proses pembelajaran itu menjadi lebih kaya, lebih berhasanah Ibu Bapak semuanya. Ya, oke. Nah, RPP-nya kayak apa? Nah, seperti ini Ibu Bapak semuanya. Ya, guru melakukan aktivitas interaktif. Dan penutup adalah meminta pendapat murid tentang pelaksanaan pembelajaran hari ini. Ya, selalu memohon klarifikasi kepada anak-anak. Yang terakhir Ibu Bapak, saya kira ini ekspektasi pada peserta didik tadi ada sedikit juga. Seperti ini, ya. Ada pilihan yang nomor 8 tadi, ada yang memilih ekspektasi kepada peserta didik. Kayak ini Ibu Bapak, guru menyampaikan potensi murid dengan terbuka. Misalnya, anakku, saya lihat hasil fotomu bagus, rekamanmu itu bagus, kamu berbakat di sini, ya, digali potensinya. Tapi untuk saat ini kamu juga harus fokus kepada beberapa mata pelajaran karena ini akan mendukung kompetensimu. Gitu Ibu Bapak. Nah, ini ekspektasi kita kepada peserta didik. Gitu ya Ibu Bapak. Dan aktivitas interaktif saya kira ini sama ya Ibu Bapak. Kata kuncinya adalah lihat indikator-indikator 8 ini, apa perilaku yang dianjurkan dan apa perilaku yang dihindari, lalu Ibu Bapak eksekusi di dalam sajian pembelajaran Ibu Bapak, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup Ibu Bapak semuanya. Tadi kalau saya salah dengar, ada juga yang memilih instruksi yang adaptif. Kayak apa? Guru memulai pembelajaran dengan majukan pertanyaan, memahami pemahaman awal peserta didik. Sudah juga Ibu Bapak lakukan. Nah, tinggal mau dilihat yang ini, perilaku yang dihindari, guru memulai pembelajaran langsung dengan penyelesaian penjelasan materi pelajaran. Kurangi ya Ibu Bapak, model yang ini sedikit demi sedikit, biar pembelajarannya semakin bermakna. Seperti apa desainnya? Bapak Ibu cukup segini aja. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Harus. Tidak boleh tidak. Biar anak-anak ini arah berpikirnya adalah memahami materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan penutupnya adalah Ibu Bapak yang lagi viral saat ini. Anak-anak itu senang dengan menggunakan bahan dari sticky note. Memberikan catatan-catatan kecil. Apalagi kertasnya itu berwarna-warni. Jadi tambahannya Ibu Bapak coba. Belikan untuk anak-anak kita 1 blok, 2 blok sticky note, baru bagikan. Mereka akan merasa senang. Ya, kan perilaku-perilaku yang seperti ini nanti yang akan dipantau oleh pimpinan kita. Instruksi pembelajaran saya kira oke, visualisasi, ilustrasi untuk memudahkan peserta didik apa yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi saat ini Ibu Bapak ya, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. RPP-nya kayak apa? Seperti ini. Ya, jadi Ibu Bapak tidak usah susah-susah dalam rangka ya membuat RPP ini. Oke, Ibu Bapak, RPP modul ajar yang telah dibuat hanya alat dukung. Ingat Ibu Bapak, hanya senjata saja. Hanya senjatanya saja. Aktor utama dalam observasi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar adalah guru, pemberi semangat belajar untuk anak-anak dengan mengedepankan perilaku-perilaku yang disarankan dan menghindari perilaku-perilaku yang tidak dianjurkan selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, oke, mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu bisa merespon ini sehingga Bapak Ibu hari ini istirahat, besok sudah memikirkan apa yang kita satukan pemahaman kita hari ini.
Oke, ini contohnya saja saya kira udah selesai. Contoh implementasi tidak perlu. Ini yang beredar ya Ibu Bapak. Kayak misalnya contoh implementasi perilaku guru, keteraturan suasana kelas. Jadi ada pertanyaan, Pak Oji kepala sekolahku meminta Bella RPP contoh implementasi perilaku guru, keteraturan suasana kelas. Tolong dikomunikasikan bahwa ini Ibu Bapak tidak perlu diserahkan secara tersurat Ibu Bapak. Cukup kalau Ibu Bapak ini mau buat, ini adalah untuk panduan diri kita sendiri, supaya nanti di kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, Bapak Ibu terpandu dengan menerapkan perilaku-perilaku yang harus difokuskan dan perilaku-perilaku yang harus dihindari. Begitu ya? Oke. Saya kira hanya ini Ibu Bapak yang perlu kita sampaikan. Tidak sesusah apa yang kita bayangkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menikmati suasana ini, inilah Bapak Ibu sebagai guru di abad 21 dengan romantis menggunakan teknologi, apalagi ada teman belajar seperti platform Merdeka Mengajar, kemudian teman-teman penggerak Ibu Bapak, kapten dan kokapten, lalu ada juga duta teknologi Kemendikbudristek, kemudian ada penggerak-penggerak komunitas belajar. Bapak Ibu fokus di komunitas belajarnya. Nah, Ibu Bapak, saatnya Ibu Bapak fokus di sekolah, karena biar mau bagaimanapun juga aktivitas kita yang kontekstual itu yang bisa dilihat oleh pimpinan adalah di dalam lingkungan sekolah. Mau bagaimanapun Bapak Ibu melapor, saya sudah ikut webinar di Jakarta, saya sudah ikut webinar di Bandung. Kalau Bapak Ibu tidak terlihat di lingkungan sekolah, maka pimpinan itu akan menjadi bahan pertimbangan. Catatan terakhir. 1. Di dalam pengelolaan kinerja yang saat ini dimigrasi ke dalam platform Merdeka Mengajar yang tahun 2023 dikelola di Ekin BKN, Bapak Ibu tolong sampaikan. Sudah ada CIE-nya, sudah ada edarannya. 2024 teman-teman ini, guru-guru ini standby di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, peningkatan kompetensi yang lebih dengan dikenal poin-poin RHK yang Ibu Bapak pilih ada 18 pilihan itu adalah faktor yang dipertimbangkan. Ya, tetapi Ibu Bapak yang perlu fokuskan ini adalah merupakan variabel penilaian adalah ada 2. Perilaku kinerja dan praktek kinerja. Ibu Bapak, terima kasih, thank you. Danke Ibu Bapak semuanya. Semoga ini tidak terlalu melimpah, yang pada akhirnya Bapak Ibu bisa mengambil inspirasi-inspirasi yang kami sampaikan pada sesi ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bu Irma. Mudah-mudahan teman-teman ini tidak galau. Bapak Ibu ada kami sebagai teman belajar yang siap mendampingi Ibu Bapak semuanya. Tetapi yang perlu diingat adalah Ibu Bapak tidak boleh menanggung sendiri. Tidak boleh Ibu Bapak terisolasi, jangan mengandalkan kemampuan diri, karena sistem saat ini kolaborasi yang harus dibangun secara utuh. Sekian Ibu Bapak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesi ini nanti akan kita kuatkan pada proses tanya jawab. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oji. Pak Oji ya, materinya sangat keren, sangat jelas ya. Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu, oke. Luar Pak biasa Oji, ya terima Bu kasih Irma. banyak. Ini banyak permintaan untuk materinya Pak Oji ya. Oh boleh. Luar biasa, Pak luar Oji biasa. boleh di share linknya di Keren, kolom keren, chat. Ya. Insya Untuk Allah. materi Ketemu langsung pertama, dengan Pak Uji. iya, nanti Pak Oji share di kolom chat ya. Oke, Bapak Ibu siap. tenang saja ya. Bapak Ibu akan dapat materinya ya. Kasih ke bunga Pak Oji. Supaya tambah Ya, banyak kemudian senyum. untuk materi yang pertama saya sudah share di kolom chat ya. Bapak Ibu silahkan boleh download ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya jawab ya. Wah, ini lumayan banyak Mau saya kita pertanyaan jawab dari oh Bapak Ibu. namanya Adi.
Luar biasa, Sedikit Pak. lagi, kalau Bapak Ibu masih setia di room ini, sedikit lagi saya akan share daftar hadir. Tapi sabar dulu, saya Isi bacakan daftar pertanyaan. hadir 700 Ya. keren. Guru-guru Indonesia keren sekali. Ya, masih setia dengan 778 di room. Wah, luar biasa nih ya. Sabar ya, saya bacakan 778 pertanyaannya dulu. Nanti akan saya share daftar hadirnya. Share lagi, Bu. Siap. Bapak Oke, Ibu kita jawab izin pertanyaan mohon dulu di-mute ya. dulu suaranya ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh di-mute dulu Bapak Ibu, sabar ya. Oke. Oke, baik. Baik, ada banyak pertanyaan di kolom chat, tapi hanya beberapa saja yang akan saya bacakan Bapak Ibu ya. Nah, ini buat Pak Yazid dulu ya. Oke, Pak Yazid. Hadir. Oke, Silakan, Bu. siap ya. Masih di room. Oke, dari Pak Yazid ada pertanyaan dari Pak Nyoman Tulis ya, dari KS dari Bombana ya. Yang pertama, apakah RPP yang diunggah itu adalah RPP yang kumar atau boleh yang ke-13? Satu. Oke, yang kedua, apakah ada format baku untuk pelaksanaan observasi ya? Dan yang ketiga, apabila RHK yang sudah direncanakan oleh guru tidak tercapai pada periode perencanaan itu, ya periode pelaksanaan itu, apakah itu akan mempengaruhi tingkat ekspektasi dalam SKP, ya? Tuh, dari Pak Nyoman Tulis, ya. Kemudian dari Pak Saiful ada juga yang menanyakan. Tiga dulu boleh. Dipotong-potong dulu mungkin, soalnya terlalu banyak nanti. Oh, siap. Saya tidak Iya, ingat pertanyaannya yang mana. Ini Terlalu baru semangat, dari satu Ibu penanya. Irma. Terlalu Ibu Irma semangat. sabar ya. Ya, oke. Oke, itu dulu nanti mungkin akan juga kita variasikan. Oke, Ibu Bapak, ini biasanya Bu Irma dari pertanyaan-pertanyaan ini menjadi ilmu baru buat kita semuanya. Dan Oke, pertanyaannya silakan. keren sekali. Nanti mungkin bisa ditambah. Kami standby loh Bapak Ibu, kita ada 17 orang di sini, 17 kabupaten, kokapten yang siap mengawal Ibu Bapak. Satu, apakah RPP yang diunggah Kumer atau K13? Nah, kalau ada sekolah yang sekolahnya saat ini masih kurikulum 2013, gimana Ibu Bapak? Nah, sebenarnya kalau lihat di aplikasi itu Ibu Bapak, ada strap. Kalau dari unsur kebahasaan, kalau arti strap ini sebenarnya itu memilih ya, apakah RPP atau modul ajar. Tapi gini Ibu Bapak, kan kita saat ini adalah sedang menikmati bagaimana sih kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu saya pikir meskipun di sekolahnya saat ini kurikulum 2013, tapi selama ini sebenarnya Bapak Ibu banyak berinteraksi dengan kurikulum merdeka. Yang menjadi pertanyaannya, mana yang mau diunggah? Dua-duanya boleh. Mau kurikulum merdeka, mau K13. Sekarang status sekolah. Misalnya begini, status sekolahnya Bu Irma itu adalah kurikulum 2013. Bolehkah mengunggah kurikulum merdeka? Boleh, tidak ada format yang baku. Silahkan Ibu Bapak, karena kan perbedaan antara K13 dan kurikulum merdeka yang paling nampak itu adalah ada di profil pelajar Pancasila. Kalau K13 kan hanya P3, profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau di kurikulum merdeka adalah ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kan yang itu. Jadi kata kuncinya adalah silahkan. Mana Bapak Ibu yang mau unggah, ya, yang penting materinya adalah memang topiknya dipelajari di jenjang kelas itu. Titik ya, jelas. Kemudian yang kedua, tadi sudah memilih RHK Bu Irma, ini fenomena di seluruh Indonesia, bukan hanya di Raha, di Kendari, di Wakatobi, di Buton. Ini fenomena seluruh Indonesia. Teman-teman guru ini keliru, bukan salah ya, keliru memilih RHK. Yang banyak keliru itu adalah satu, memilih sebagai penelah aksi nyata. Kedua, memilih sebagai penelah perangkat ajar. Sebenarnya kami ini, Ibu Bapak, teman-teman, sudah menyiarkan bahwa RHK poin 4-9 itu, Ibu Bapak, seleksinya ada di platform Merdeka Mengajar. Yang sudah dibuka mulai hari ini itu ada penelah aksi nyata. Jadi bukan aksi nyata yang kita pahami begini. Teman buat aksi nyata, lalu dia kasih ke Ibu Andi Ilvianti, kemudian Ibu Andi telah, bukan yang itu.
Tapi penelah aksi nyata itu adalah guru-guru yang sudah dinyatakan dulu seleksi oleh tim platform Merdeka Mengajar. Oke, bagaimana kalau tidak terpenuhi? Ya, bagaimana kalau tidak terpenuhi 32? Apakah ini kiamat? Apakah ini bencana? Apakah sertifikasi saya tidak terima? Tolong didengarkan ini Ibu Bapak semuanya. Satu, jangan-jangan Ibu Bapak poin 32 ini masih bingung, masih ambigu. Tahu nggak poin 32? Poin 32 jangan diseret-seret di JP, bukan 32 JP Ibu Bapak. Poin 32 ini adalah sebenarnya saya sudah pernah sampaikan di webinar BPMP sesi 1 dan 2. Poin 32 ini adalah dari estimasi kayak ini. Estimasinya adalah kan pengelolaan kinerja itu ada 6 bulan, Ibu Bapak. 6 bulan kalau kita hitung minggu efektif itu ada 16. Ada 16 minggu efektif. Lalu di setiap minggunya di sekolah itu oleh kepala sekolah menyiapkan kita 2 jam pelajaran untuk di komunitas belajar, untuk belajar bersama. Bukan di waktu-waktu wajib. Ya, seperti kita mengajar di kelas. Jadi karena 2 JP disiapkan 1 minggu, kalau kita kali 16 dikali dengan 2, maka didapatkan 32. Prediksi ini diperkirakan bisa ditempuh oleh guru-guru di seluruh Indonesia dengan meningkatkan kompetensinya. Bagaimana kalau tidak tercapai? Saya mau kasih tipsnya Ibu Bapak, tapi jangan supaya Bapak Ibu tidak santai. Tipsnya adalah kalau Bapak Ibu menutup komunikasi dengan kepala sekolah memang bisa berbahaya. Tetapi kalau Bapak Ibu membangun komunikasi yang harmonis dengan pimpinan, dengan sesama guru, Bapak Ibu sebenarnya pertanyaannya, emang ada kunci, tidak bisa pakai kunci. Nanti kasih hilang kuncinya Bapak. Oke. Coba Yang menjadi pertanyaannya adalah kasih lu kunci dulu. Oke, siap. Bapak Ibu, pertanyaannya dirubah sekarang. Tidak boleh lagi Bapak Ibu bertanya kalau tidak tercapai apa resikonya. Bukan gitu sebenarnya. Jadi, nanti pimpinan akan bertanya, apa masalahnya? Kenapa tidak bisa? Bukan resikonya mau tidak terima atau mau terima, bukan itu. Nanti kalau itu tidak tercapai, pimpinan akan merefleksi tindak lanjutnya. Supaya ini bisa terlaksana, maka Bapak Ibu akan ada refleksi dari pimpinan. Mungkin nanti akan kerjasama, tolong dinaikkan yang ini, yang ini, yang ini. Pokoknya semuanya Bapak Ibu bicarakan dengan sebaik-baiknya, diskusikan sebaik-baiknya, karena semua proses pengelolaan kinerja terjadi di satuan pendidikan. Bukan di sekolahnya Pak Yazid, bukan di sekolahnya Bu Irma, bukan di sekolah saya, tapi di sekolahnya Ibu Bapak semuanya. Apa yang terjadi di situ, silahkan Bapak Ibu komunikasikan. Intinya adalah bangun kolaborasi, hindari untuk terisolasi. Jadi tidak ada risiko apapun, harusnya Ibu Bapak, tetapi sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa berjuang untuk merealisasikan ini. Tetapi harus tetap bahagia. Saya kembalikan ke Ibu Irma. Oke, wah, sudah sangat detail ya Bapak Ibu penjelasannya dari Pak Oji. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Oji. Oke. Pak Yazid, oke, untuk Pak Yazid dulu ya. Siap. Baik. Pak Yazid dari Pak Roland ya, dari Timika, jauh-jauh nih dari Timika ya. Wah, Mohon Timika. jawab pertanyaannya. Ya. Sehat-sehat Timika. Oke. Tadi dikatakan bahwa observasi hanya dilakukan 1 kali. Ya, lalu setelah observasi, saat kapan lagi kepala sekolah berupaya mengetahui upaya refleksi, upaya belajar, dan upaya perubahan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensinya? Pertanyaan yang kedua, penilaian kepala sekolah yang dijadikan alat ukur keberhasilan kinerja guru dilakukan saat proses observasi atau pasca observasi. Oke. Baik, yang satu dulu ya. Silakan Pak Yazid. Bisa ini ditangkap ya pertanyaannya ya. Siap, bisa. Jadi pertanyaan 1, ya boleh diulang sedikit di sini jaringan terputus satu-satu saja dulu mungkin. Takutnya yang disampaikan pertanyaannya tidak lengkap. Jadi yang pertama tadi terkait dengan
boleh diulang sedikit Ibu Irma? Siap, Agak siap. putus-putus tadi. Iya. Ini suaranya agak ini ya, Pak Yazid ya. Oke, halo. Halo. Ini. The storing ya Pak Yazid ya. Boleh sudah pakai. Oke, baik. Oke. Boleh Ya. diulang kurang Oke, siap. jelas tadi. Ya, yang pertama tadi disampaikan bahwa observasi itu dilakukan 1 kali. Terus kapan lagi kepala sekolah berupaya mengetahui upaya refleksi, upaya belajar, dan upaya perubahan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya. Artinya Nah, tadi ini. observasi kan cuma 1 kali nih. Nah, Betul. Nah, oke. ini penting nih Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat kita melaksanakan proses pelaksanaan di tahap pelaksanaan ini kan kita sudah tahu bahwa tahap pelaksanaan itu ada persiapan, kemudian ada observasi. Setelah observasi itu kita ada refleksi, kemudian ada upaya belajar, dan nanti harapannya ada perubahan praktik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah pada saat Bapak Ibu mulai melaksanakan observasi, Bapak Ibu akan melihat hasil atau ruang-ruang apa yang perlu Bapak Ibu tingkatkan. Kemudian hal-hal apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki. Nanti itu akan muncul tuh Bapak Ibu. Munculnya nanti akan muncul di PMM-nya Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah akan menilai melalui PMM, kemudian kita akan melihat di akun PMM-nya kita, di pengelolaan kinerjanya kita, bahwa hal ini yang harus misalnya Pak Yazid tingkatkan, hal ini yang harus Pak Yazid perbaiki. Nanti upaya-upaya itulah yang akan ada atau muncul di dalam proses kita mengisi PMM-nya. Sebenarnya Bapak Ibu, yang paling utama Bapak Ibu, perspektifnya Bapak Ibu adalah bagaimana perbaikan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana perbaikan pembelajaran Bapak Ibu. Bukan bagaimana dokumen RPP-nya itu bagus atau tidak. Tapi bagaimana upaya-upaya Bapak Ibu setelah melihat bahwa kekurangan-kekurangan atau perbaikan-perbaikan yang Bapak Ibu harus lakukan itu bisa terlihat dari proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, itu yang akan menjadi patokan dari kepala sekolah. Kepala sekolah akan melihat bahwa hal-hal yang telah misalnya saya tulis di dalam refleksi, di dalam upaya belajar, itu betul-betul dilaksanakan atau tidak. Nah, itu yang akan menjadi proses penilaian dari kepala sekolah. Karena memang tujuannya kita melakukan pengelolaan kinerja ini bukan lagi administratif, tapi bagaimana perubahan murid itu, perubahan perilaku kita, perubahan kinerja kita kepada murid. Apakah kualitas pembelajaran kita menjadi lebih baik, ataukah kualitas pembelajarannya kita masih sama seperti yang dulu. Untuk itu, yang hal-hal seperti ini yang perlu kita rangkul. Jadi proses pengembangan diri itu kepala sekolah bisa melihat langsung, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mematok bahwa kepala sekolah itu hanya akan melihat kita pada saat observasi di kelas. Tapi sama dengan perilaku kerja Bapak Ibu, perilaku kerja itu dilihat bukan pada saat di kelas saja Bapak Ibu observasi, tapi pada saat mulai dari awal sampai akhir periode pelaksanaan. Seperti itu. Jadi dari setelah Bapak Ibu mengisi RHK-nya, setelah itu dinilai Bapak Ibu. Prosesnya Bapak Ibu akan dinilai perilaku kerjanya, kemudian yang dinilai berikutnya adalah praktik pembelajarannya. Jadi dua itu yang menjadi proses penilaian. Nah, patokannya di situ. Kemudian yang kedua bagaimana Ibu Irma? Iya. Ya, penilaian oleh kepala sekolah itu yang menunjukkan keberhasilan kinerja guru
Itu apakah saat proses observasi atau pasca proses observasi? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi, yang menjadi patokan adalah setelah proses atau pasca proses observasi itu, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana Bapak Ibu ini berusaha melakukan refleksi, bagaimana Bapak Ibu ini upaya belajarnya, dan bagaimana proses untuk merubah praktik pembelajarannya. Itu yang menjadi penilaian, Bapak Ibu ya. Olehnya itu, pada saat tadi yang disampaikan juga Pak Oji tentang target perilaku, 3 target perilaku itu pilih salah satu yang Bapak Ibu ingin kembangkan, yang Bapak ingin fokuskan. Namun pada hakikatnya yang dinilai nanti adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melihat, oh kurangku saya di sini, dan saya ingin upaya-upaya belajarku saya seperti ini. Nanti akan ada Bapak Ibu alurnya, sistemnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung bagaimana sih saya mau lihat alur belajar saya kalau misalnya perbaikan pembelajaran saya misalnya di keteraturan kelas. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan kok. Jadi Bapak Ibu tenang saja, akan ada alur belajar rekomendasi dari PMM setelah penilaian dari kepala sekolah. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih jawabannya Pak Yazid. Jadi observasinya 1 kali, tetapi penilaiannya itu komprehensif ya selama periode pengelolaan kinerja. Ya, Bapak Ibu dari Februari sampai Juni ya. Jadi tidak berhenti setelah selesai penilaian observasi terus tidak dilihat. Karena masih ada variabel lagi yaitu perilaku kerja dan praktik kinerja ya Bapak Ibu. Nah, perilaku kerja ini wah banyak lagi nih fokus penilaiannya kepala sekolah nih Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting itu adalah selalu melakukan refleksi ya. Nah, oke baik. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, dari Pak Maharusu ya. Pak Maharusu, oke. Nah, ini boleh ke Pak Oji ya. Nah, bagaimana menjelaskan kepada kepala sekolah dan pengawas manajerial sekolah bahwa fokus observasi yang dilakukan di kelas itu adalah pada perilaku kerja, bukan pada sintaks model pembelajaran yang digunakan dalam PBM. Ya, ini seperti ini. Mungkin masih ada miskonsepsi ya di lapangan ya. Yang dinilai pada saat observasi itu apa sebenarnya? Apakah sintaks pada PBM-nya atau pada fokus perilakunya? Silakan Pak Oji. Terima kasih. Pertanyaan juga sangat bagus dari Pak Maharusu. Bapak Ibu, semua tim yang berperan di sini adalah 1 guru, kemudian kepala sekolah dan pengawas itu sudah mempunyai porsi masing-masing. Kalau mau secara detail, kalau mau secara komprehensif, memang harusnya kita sudah memahami tentang Perdirjen 7607. Perdirjen 7607 itu di lampiran sudah sangat komprehensif Bapak Ibu. Tolong setelah ini nanti akan kita bagikan Perdirjen 7607 tentang apa. Jadi tupoksi yang Pak Maharusu tanyakan itu sudah sangat komprehensif, sudah sangat jelas. Tanpa disebutkan pun sebenarnya pimpinan, kemudian pengawas itu sudah memahami tupoksinya. 1. Di form 1, form 2, form 3, form 4 itu udah ada. Form untuk guru diobservasi oleh kepala sekolah itu sudah ada. Jadi izin mungkin ini perlu disatukan bahwa tidak ada sentuhan langsung yang dilakukan oleh pengawas terhadap observasi di kelas yang dilakukan oleh guru. Jadi kita akan berinteraksi kepada pimpinan, tetapi pengawas-pengawas kita ini juga akan tetap memantau dari sisi pimpinan. Sejauh mana keberhasilan observasi atau keterlaksanaan observasi setelah diadakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Caranya adalah, saya yakin dan percaya oleh kita sebagai guru yang akan diobservasi, kemudian oleh pimpinan juga akan diobservasi oleh pengawas, ya. Kemudian poin-poin itu juga sudah ada. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena saat ini juga dalam proses migrasi, pengawas-pengawas kita ini akan terkoneksi dengan akun-akun kepala sekolah, sehingga poin-poin pengawas kita adalah ingin mengetahui seperti apa pengelolaan kinerja pimpinan.
kembali ke pertanyaannya, bagaimana menjelaskan kepada pihak-pihak tertentu bahwa dalam proses observasi yang dikuatkan adalah bukan sintaks dari model pembelajaran yang kita terapkan dalam satu konsep, tetapi yang mau dilihat adalah, dan ini jelas loh Bang, jelas ini Pak Maharusu, bahwa yang mau dilihat adalah fokus kepada perilaku kinerja dan praktek kinerja. Apa itu? Fokus kepada perilaku yang harus dihindari dan fokus kepada perilaku yang harus diangkat. Jadi tidak ada nanti penghususan bahwa yang akan dilihat adalah sintaks. Misalnya Pak Maharusu memilih model pembelajaran berdiferensiasi dalam materi itu, tetapi fokusnya bukan yang itu. Fokusnya adalah karena di penilaiannya gini, Bu Bapak. Hasil dari pimpinan itu adalah kayak gini. Belum terlaksana. Sudah terlaksana, tapi belum seluruhnya. Sudah terlaksana. Apa itu maksudnya? Maksudnya deskripsi dari hasil ini adalah Pak Oji sudah menerapkan perilaku-perilaku positif ketika dia memilih disiplin positif. Yang itu loh, bukan deskripsi dari terlaksananya. Sudah terlaksana ini bukan dari jabaran sintaks model RPP yang kita pilih, yang kita mengajarkan dalam satu topik pertemuan dalam konten bidang studi kita. Ini yang perlu kita satukan bersama. Bapak Ibu, variabel, ingat ya, variabel penilaian itu bukan di peningkatan kompetensi, tapi variabel penilaian adalah perilaku kerja dan praktek kinerja. Perilaku kinerja dan praktek kinerja di Permen, di Dirjen juga sudah dijelaskan bahwa ada perilaku yang harus dihindari oleh guru dan ada perilaku yang harus terus dikembangkan oleh guru untuk memancing semangat belajar siswa. Jadi tidak usah repot menjelaskan tentang itu. Insya Allah semua pihak-pihak yang terkait sudah memahami apa fokus dari observasi. Saya kembalikan kepada Bu Irma. Alhamdulillah siap, paham Pak. Sudah sangat Bisa jelas ya Bapak ditanggapi, Teh Ibu. Irma? Teh Irma bisa ditanggapi sebentar. Ya, Pak Maharusu gimana Pak Maharusu? Ya, terima kasih Teh Irma atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Oji bahwa memang fokus yang akan diobservasi oleh kepala sekolah adalah perilaku kerja. Akan tetapi beberapa yang lalu saya dapat kunjungan dari pengawas sekolah kami, kita sempat jelaskan sama pengawas sekolah bahwa yang diobservasi oleh kepala sekolah itu adalah perilaku kerja, bukan lagi para sintaks. Akan tetapi pengawas sekolah saya justru masih ngotot bahwa dalam proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik apabila ada sintaks yang diterapkan, sehingga perilaku kerja itu akan bisa nilai apabila ada sintaks kemudian akan diterapkan. Nah, saya justru kebingungan, saya sudah sempat bukakan juga PMM bahwa Pak, ini fokus perilaku kerjanya kita, fokus akan diobservasi dan harus dihindari. Namun, dia masih terpungkung pada pola-pola lama bahwa yang akan diobservasi itu selain perilaku kerja, juga sintaks dari model itu. Itu kemarin saya katakan tadi, bagaimana saya menjelaskan ulang kepada pengawas sekolah bahwa ternyata ditangkap ya Bu Irma, udah jelas Pak. Ditangkap biar lebih efektif. Jadi catatannya gini Pak, yang observasi kita adalah pimpinan kepala sekolah. Bukan pengawas tapi kepala sekolah. Itu saja Pak. Pokoknya Pak Maharusu tenang aja bahwa yang observasi kita adalah kepala sekolah. Tapi koordinasi saya kira tetap dibangun, tapi Bapak akan lebih banyak berdiskusi. Makanya dibilang Bapak Ibu harus banyak-banyak beraktivitas di dalam sekolah karena itu lebih kontekstual. Nanti kita akan banyak interaksi dengan pimpinan. Jadi fokusnya Ibu Bapak yang masih 689 di sini, yang observasi kita adalah kepala sekolah. Selesai ya, nanti dikembangkan. Kalau masalah proses nanti ada arahan, nanti Pak Maharusu tolong dikoordinasikan sebaik mungkin. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Oji. Terima kasih Pak Maharusu ya. Jadi memang ini penilai tertinggi dari kinerja Bapak Ibu di sekolah itu adalah kepala sekolah pimpinan ya. Pengawas di mana perannya? Pengawas nanti Bapak Ibu akan didelegasikan oleh dinas untuk menilai kepala sekolah ya.
Jadi pengawas sekarang tidak berhubungan langsung dengan gurunya, tetapi yang menilai adalah kepala sekolah. Dan mohon ini Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja didiskusikan baik-baik dengan kepala sekolah, disepakati baik-baik. Semuanya bukan hanya jadwalnya, tetapi juga adalah fokus perilaku yang akan dinilai pada saat observasi kelas ya. Oke, baik. Aduh, ini pertanyaan Bu banyak Irma, sekali. Bu Iya, Irma, biar pertanyaan Pak Maharus ini keren loh. iya. Seakan-akan jangan kita juga misalnya gini ya Bapak Ibu, pokoknya harus dijamah secara keseluruhan. Harus diambil, harus dipegang satu packaging yang bagus Bapak Ibu. Meskipun fokusnya adalah perilaku dan praktek kinerja, kan kita tidak mungkin juga mengajar tanpa RPP. Memang mengajar memang harus sesuai step by step. Masa kalau kita mau mengajar langsung di kegiatan inti, kan harusnya dari pembukaan dulu kan Bu Irma, kan itu juga yang kita lakukan selama ini. Kan begitu. Jadi memang perilaku-perilaku itu sebenarnya ya tadi saya sudah gambarkan. Semua perilaku ini Bapak Ibu tempatkan di seluruh rangkaian proses pembelajaran. Mau di pembukaan, mau di kegiatan inti, mau di penutup. Bapak Ibu silahkan sesuai dengan indikator yang dipilih yang disediakan 8 itu. Makan Bu Irma. Iya, betul Pak Oji. Jadi sebenarnya observasi kelas yang saat ini terintegrasi di PMM itu lebih simpel lagi sebenarnya ya Pak Oji. Kalau kemarin-kemarin itu kalau kita supervisi pembelajaran itu memang terlalu banyak indikator penilaiannya ya, mulai dari membuka kelas dan sebagainya. Tetapi sekarang memang difokuskan pada perilaku, target perilaku yang akan dikembangkan ya, atau yang akan ditampilkan saat observasi kelas ya. Oke Bapak Ibu. Nah, kita satu lagi aja pertanyaan ya, karena ini banyak sekali pertanyaan nih. Ya, oke. Dari Ibu Isniati Rusdi, izin bertanya, bagaimana dengan observasi dengan guru yang mengajar, tapi bukan di sekolah induk? Nah, dia mengajar di sekolah A, kemudian tapi terdaftar PMM-nya di sekolah B. Wah, teknis sekali nih. Iya, teknis ya. Ini monggo, siapa yang mau jawab nih? Pak Yazid, mangga. Siap, boleh. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Patokan yang perlu Bapak Ibu ingat, ini pertanyaannya keren nih. Jadi patokannya adalah Bapak Ibu harus melaksanakan di mana Bapak Ibu ada sekolah induk Bapak Ibu seperti itu. Jadi fokuskan nanti teknisnya di operator sekolahnya. Jadi komunikasi dengan operator sekolahnya, kemudian kalau masih terkendala masuk ke pusat bantuan. Karena Bapak Ibu nanti itu akan dinilai oleh ya Bapak Ibu, suaranya kurang jelas ya? Jelas, silahkan Pak Yazid. Nah, seperti itu. Intinya fokus dari Bapak Ibu proses penilaian nanti mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap penilaian itu ada di sekolah induk Bapak Ibu. Nah, yang paling Bapak Ibu harus utamakan sebenarnya dari semua proses mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai tahap penilaian adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memperbaiki diri. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat ruang-ruang yang perlu ditingkatkan dan upaya nyata Bapak Ibu. Refleksi itulah yang paling utama dan yang paling penting sebenarnya. Jadi fokus ke situ nanti. Kalau untuk kendala-kendala teknis, silahkan masuk ke pusat bantuan untuk mengisi data kendalanya. Ajukan, nanti silahkan menunggu untuk proses perbaikannya. Namun yang paling inti dari kendala ini, kalau memang pada saat Bapak Ibu melihat atau masih belum berubah, silahkan komunikasi segera dengan ko-kapten Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mendapatkan jawaban yang pasti, kami insya Allah siap untuk membantu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yazid. Izin saya tambahkan sedikit ya. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang dinilai dan diobservasi oleh kepala sekolah itu adalah pada sekolah induk Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu di PMM yang terdata adalah sekolah induk. Kalau ternyata yang terdata di situ bukan sekolah induk, mohon melaporkan hal ini di pusat bantuan ya. Jangan berbeda antara Bapak Ibu ngajarnya di sekolah A, tetapi di sekolah di data di PMM-nya di sekolah B. Kenapa? Karena pengelolaan kinerja itu dikerjakan di PMM. Ya, jadi harus terbaca itu adalah sekolah induk yang terdata di PMM. Mohon melaporkan ini di pusat bantuan, ya.
Oke, kita lihat lagi. Bu Irma ada di chat, saya kira ini ada Pak Nurul, ya, Ibu Nurul Hikmah ya? Ada nggak itu? Oh ya, silakan Pak Oji. Ada yang oke. Yes. Ibu, Bapak, sebenarnya tidak usah khawatir. Mau terkoneksi dimanapun penilaian pimpinan, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Apalagi nilainya Ibu Bapak itu sebatas di akunnya kepala sekolah. Begitu. Nah, pengawas itu hanya juga dia akan terkoneksi dengan akun kepala sekolah. Kan kepala sekolah juga ada RHK-nya, Ibu Bapak. Jadi kepala sekolahnya luar biasa loh, Bapak Ibu, pekerjaannya dibantu. Nah, sehingga tidak usah perlu dikhawatirkan. Jadi kita tidak terhubung. Akun kita itu nggak terhubung dengan pengawas. Akun kita itu terhubung dengan kepala sekolah. Lalu kepala sekolah akunnya terhubung dengan pengawas. Jadi pengawas itu Ibu Bapak orientasinya adalah kepala sekolah. Karena kan yang dilakukan kepala sekolah prosesnya kita di sekolah. Termasuk observasi yang dilakukan Ibu Bapak akan terlihat di RHK pimpinan. Jadi untuk Ibu Nurul Hikmah sebenarnya begini ya, mau diketahui dan tidak is okay, no worries, tidak ada masalah. Catatannya adalah jika ini tidak baik, maka hidup bukan berarti selesai. Saya kembalikan ke Bu Irma. Oke, Bapak Ibu jelas ya. Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, jelas semua Bu, jelas. Wah, ini kayaknya ini sudah Luar biasa ya, materinya. kalau dibacakan semua ininya, pertanyaannya bisa habis waktunya nih Bapak Ibu ya. Oke. Oke Bapak Ibu. materinya. Siap. Oke, materinya Pak Oji Nanti ditunggu nih, dilanjut di materinya Pak part Oji. 2, Bu. Ya. Materinya Pak Yazid sudah di-share di kolom chat, materinya Pak Oji Ya, ditunggu nih, banyak yang nunggu nih. Nanti aku after ini ya, nanti saya share langsung. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, ini terakhir nih. Nah, ada yang mau komunikasi dengan narasumber dan moderator nih, karena mau diundang luring di Timika, gimana? Oke. Kami ada grup ya, Bapak Ibu, yang belum masuk grup komunitas belajar ID, ada grupnya. Nanti Bapak Ibu kita bisa komunikasi lebih lanjut, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Di room ini, insya Allah kami akan jawab di grup WA ya, Bapak Ibu. Boleh dibantu share ke Kapten, linknya di kolom chat. Link komunitas, grup komunitas belajar ID ya, supaya kita lebih banyak komunikasi lagi di sana. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Oke, Bapak Ibu, link daftar hadir sudah saya share ya. Silakan Bapak Ibu diisi daftar hadirnya. Di dalamnya juga ada refleksi. Mohon diisi refleksinya. Ternyata link daftar hadir masih menempati urutan pertama. Kenapa Bapak bercanda Ibu Bapak ya? Saya akui Bapak Ibu hebat. Ternyata link daftar hadir. Oke. Ini Pak Oji dan Bu Irma. Ini Iya, yang siap. saya sangat apresiasi Bapak Ibu ya. Coba dilihat partisipannya masih 668, luar biasa semangatnya Iya, Bapak benar Ibu ya. sekali. Wah, sampai Luar sesore biasa. ini ya. Semangatnya. Ya, ini kegiatan yang baru diikuti pertama, hal baru Masih Pak. setia. Masih setia ini. Mantap. Iya, sampai sesore ini. Masalahnya pematerinya keren-keren dan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Wah, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Selama ini ikut-ikut kegiatan yang pernah diikuti tidak bahas masalah-masalah yang di PMM seperti ini. Artinya hanya Masya Allah. Ya, artinya bukan kita mau pamerkan juga bahwa baru kegiatan ini yang kita ikuti, tapi artinya selama kita ikut-ikuti kegiatan ini yang lebih baik, menarik begitu. Lebih keren. Yang lebih keren begitu, iya. Artinya dengan kegiatan ini terutama pelaksanaan persiapan observasi kelas ini mudah-mudahan bisa terlaksana di kelasnya masing-masing. Amin. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di room. Bapak Ibu. Materi tolong di-share Ibu. Bapak Ibu. Bu Irma, Ya. untuk refleksi satu link sama daftar hadir atau terpisah ya? Satu link. Ya, di daftar hadir ada refleksinya sedikit ya. Iya, tuh nih. Oke, silakan Bapak Ibu
Ya, Tinggal materinya Bang Oji, izin menyampaikan dulu untuk Oke. nanti yang sudah mengisi daftar hadir ya, nanti sertifikatnya akan dikirimkan langsung ke email masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu saat isi daftar hadir itu emailnya terekam, nanti dikirimkan ke email tersebut ya. Jadi mohon memeriksa nanti kotak masuknya di email masing-masing karena sertifikatnya akan langsung dikirimkan ya. Oke, kemudian ya yang kedua Materinya Pak Guru Visit, ya. Pak Guru Visit materinya. Siap. Materinya akan di-share ya, materinya akan di-share. Bu Oke. Irma, saya sudah kirim di kolom chat. Bapak Ibu silakan menggunakan akun Belajar ID. Yang tidak punya akun Belajar ID, mohon maaf, saya tidak kasih. Oke, silahkan. Benar sekali. Oke, materinya. Berapa lama kira-kira Bu sertifikatnya terbit? Langsung Pak, otomatis Pak. Ditunggu aja Pak. Pokoknya sekarang. Terima kasih Bang Oji, terima kasih banget. Daftar hadir otomatis. Bu Irma. Terima kasih, Pak. Ada teman kita dari Simalungun, Sumatera Utara. Hadir. Benar Pak Oji, terima kasih. Sama-sama Pak Bobi Sinaga. Semoga bermanfaat. Sumatera Utara ada dari Kalimantan Barat, ada dari Timika, ada dari Bengkulu. Terima kasih Pak Ada wah, Nusantara ya. Adanya dari Pasir Putih ini tadi. Riau Ada juga Pasir Putih. Closing. Dari Riau, oke. Salam dari Papua. Dari Papua, luar biasa. Salam dari Sulawesi Tenggara. Ya. Dari Papua, salam kenal dari Sulawesi Tenggara. Aceh. Jadi ajang silaturahmi ya. Foto bersama dulu Bu Irma. Siap. Saya boleh close statement dulu Bapak Ibu ya. Materi Pak Oji belum ada. Oke Bapak Ibu. Sudah Pak, saya sudah kirim di chat. Semoga PNBM berlanjut. Oke, boleh di-mute dulu, izin Bapak Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya terima kasih banyak. Bu Irma suaranya hilang, Bu Irma. Suaranya hilang. Kenapa ada anak kucing yang mana gitu? Halo? Oke. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, ya yang sudah hadir di room ini dari siang hari tadi sampai sore hari ini, dari Kota Kendari, dari 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak untuk membersamai kegiatan webinar ini. Kami mohon maaf yang sebesarnya ya Bapak Ibu jika ada kekurangan ya. Insya Allah ini bukan webinar terakhir ya. Kami masih akan menyelenggarakan webinar berikutnya ya Bapak Ibu. Untuk selalu dapat update webinar-webinar yang akan kami lakukan, mohon Bapak Ibu follow komunitas Belajar ID Sulawesi Tenggara yang ada di PMM. Kami akan menggelar webinar lagi dengan pemateri dan materi yang tidak kalah luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Oke, bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Maaf. Webinar hari ini 601 peserta yang masih setia di room. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Oji. Bersama Bapak Ibu. Bersama dulu Bapak Ibu. Foto bersama Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Oji.